Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali bersama saya Rizwan Wardana dalam program Ngobrol Positif Barito News TV. Dan kali ini kita akan berbincang terkait dengan salah satu pelajar Barito Selatan yang bernama Yulianti yang akan mengikuti ajang nasional pemilihan putri hijab yang dilaksanakan di Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 1 hingga 4 Desember 2020 nanti. Nah, untuk itu kita akan banyak mereview atau membuka ya apa-apa saja yang menjadi pengalaman, apa-apa saja yang menjadi kendala mungkin selama tahapan ini sampai menjadi finalis Putri Hijab Indonesia tahun 2020 mewakili Kalimantan Tengah. Saya langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yulianti ya? Iya, betul. Yulianti, kalau melihat dari profil yang ada, bahwa Yulianti adalah salah satu pelajar di Barito Selatan. Nah, kemudian boleh diceritakan sedikit nih, kira-kira yang melatar belakangi Yulianti mengikuti ajang ini apa sebenarnya? Yang menjadi latar belakang yang paling penting sih mau membanggakan kedua orang tua yang pertama, dan yang kedua saya ingin menguji sampai mana batas kemampuan saya agar jauh lebih baik lagi dengan mengikuti ajang ini. Oh gitu ya. Kemudian tahunnya ada ajang Putri Hijab Indonesia, kemudian dengan segala persiapannya. Ini dari mana nih awalnya? Tak tahunya ada Putri Hijab, karena kita salah satu daerah yang cukup jauh sebenarnya dari ajang-ajang nasional seperti itu. Tahu awalnya dari mana? Dari online ya, karena yang pandemi COVID ini jadi semuanya serba online. Jadi saat saya sedang main sosmed gitu, jadi ada seperti muncul di beranda IG ajang ini, jadi coba scroll itu kan, jadi ada tertera bahwa ada audisi ini, jadi coba DM langsung admin itu, langsung tertera di situ apa-apa aja syarat yang mau mengikuti ini. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Yulianti kelas berapa ya di Manuntok? Kelas 12. Kelas 12 ya, kelas 12 Manuntok, kemudian sudah mendapat izin dari pihak sekolah juga. Kalau nggak salah kemarin juga sudah sempat ketemu sama Pak Bupati Barito Selatan ya. Gimana respon beliau? Sangat mengapresiasi sih. Ya. Alhamdulillah. Dan untuk pertanyaan ke berikutnya, selain dari motivasi, kemudian apa yang menjadi awal sehingga Yulianti bisa mengetahui bahwa ada ajang sebesar ini yang diselenggarakan, dan alhamdulillah bisa menjadi salah satu finalis mewakili Kalimantan Tengah. Nah, untuk kegiatan ini menurut Yulianti sendiri seperti apa? Susah nggak sih sebenarnya kalau misalkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara maupun dewan juri? Syarat-syarat yang ditetapkan untuk bisa menjadi pemenang? Kalau syarat-syarat sih cukup rumit, karena di situ tuh kita lebih ditekankan kepada kepribadian yang sangat baik, seperti attitude yang harus sopan, seperti kita pada umumnya yang lebih ditekankan bahwa kamu harus gini ya, kamu gak boleh gitu sih. Kalau syaratnya kemarin itu ada tes wawancara, tes tertulis, dan umur dibataskan. Maksimal berapa? Maksimal 25 tahun. Sekarang berarti umurnya? 17 tahun. 17 tahun masih panjang waktunya ya. Baik, saudara, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita yang pasti masih di Ngobrol Positif setelah yang berikut ini.
kembali bersama Barito News TV di program Ngobrol Positif. Dan seperti yang sudah kita bincangkan di awal tadi bahwa sedemikian banyak persyaratan yang harus dipenuhi, sedemikian banyak hal-hal yang harus dipersiapkan juga oleh salah satu finalis untuk bisa berkompetisi di tingkat nasional. Nah, yang berikutnya Yuli, saya panggil Yuli ya, biar agak enakan itu. Yuli ya panggilannya ya? Panggilannya banyak sih. Banyak ya? Yuli, Yanti? Yuli, Yulia, Lia. Oh gitu ya? Jadi dikenal di finalis itu Lia sih. Oke. Dan ada target ya? Ya nanti kalau misalkan nanti di ajang di kompetisi tingkat nasional nanti mewakili Kalimantan, ada target nggak? Jadi peringkat berapa atau pengen jadi juara? Pengen jadi juara sih. Juaranya ya. Tentunya dengan mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi persyaratan ini ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Nah, kemudian nanti selama di Bandung ini udah coba-coba nungguin nggak di nasional, karena kita mohon maaf kita termasuk yang jarang-jarang juga kan. Jangan-jangan nanti begitu sampai di Bandung nanti terkendala dengan cuaca ya agak kurang apa ya namanya, nggak sama dengan di wilayah kita, mungkin nanti terganggu dengan kesehatan. Nah, itu udah diantisipasi nggak hal yang demikian? Udah sih. Udah ya. Udah rapid test juga kan. Oh, udah ya. Udah disarankan bahwa minum ini dulu ya sebelum kamu berangkat biar menjaga stamina tubuh. Betul. Kemudian selama di Bandung itu di karantina di mana? Di karantina di hotel. Di hotel ya. Nah, kemudian kegiatannya selama kegiatan itu berlangsung di hotel itu juga. Jadi nggak ada keluar dari ya, hotel. Ada kunjungan ke beberapa tempat. Sama pakaian juga kita menggunakan sponsor ini, sponsor itu. Gitu. Jadi kunjungan gitu. Oh, jadi punya ini sudah ya, ada sponsor. Udah ada. Mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang bagus. Nah, kemudian apa namanya? Ini satu-satunya ya dilihat untuk mewakili Kalimantan satu-satunya. Atau ada beberapa? Dari Buntok cuman Lia aja. Kalau yang dari lainnya ada sih. Dari Palangkaraya. Jadi totalnya ada berapa yang berangkat nanti? Yang berangkat dari Kalimantan Tengah, totalnya 5 orang. 5 orang ya? Dari Buntok 1, Palangkaraya 1, terus dari Palangkaraya ada 2 orang. Oh, ada 2 orang? Yang sisanya di luar. Oh, di luar Palangkaraya ya. Nah, kemudian saya balik ke Palangkaraya dulu deh. Kira-kira apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilaksanakan atau dijalankan di Palangkaraya selama seleksi bahkan sampai dengan menjadi finalis ini, itu seberapa berat perjuangan untuk mengalahkan berapa peserta waktu itu? Bisa dijelaskan? 21 peserta. 21 peserta ya. Jadi kemarin ada tes wawancara, tes tertulis, dan setelah dapat 10 orang peserta, jadi diadakan lagi grand final kemarin gitu ya. Untuk mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Dan kategori seperti favorit, persahabatan, dan berbakat. Kemudian sampai dengan menjadi finalis itu ada hadiah atau ada apa? Iya, ada bingkisan. Sudah disiapkan oleh penyelenggara ya. Kemudian nantinya pada saat keberangkatan jadi ditemani sama siapa nanti ke Bandung? Kalau ke Bandungnya sama teman-teman aja sih. Orang tua nggak ikut? Enggak, cuma ngantar ke bandara. Masalah pacar juga ikut ngantar? Oh enggak ya? Soalnya udah banyak ngantar ke bandara juga ya. Oke, kita lanjutkan sambil bercanda. Kita lanjutkan kemudian dukungan dari pemerintah daerah atau dari sekolah ada kan untuk Yuliati berangkat ke ajang nasional? Ada ya? Ada. Artinya terima kasih untuk pemerintah daerah tentunya dan juga pihak sekolah yang sudah memberikan apresiasi untuk Yuliati bisa ikut berkompetisi dan mudah-mudahan nanti bisa mengharumkan dan membawa nama baik Barito Selatan di kancah nasional tentunya ya. Kemudian selain minimal targetnya apa nih Yuliati? Kalau misalkan nggak juara 1 ya paling juara berapa, kita tak favorit atau gimana? Targetnya yang paling minim lah targetnya misalnya. Kalau minim sih masuk harapan sih. Masuk harapan ya. Kalau gitu. misalkan ada harapannya, kalau misalkan nggak ada juara 2 sih. Oh gitu ya. Kemudian kalau melihat dari ini saya tadi malam pernah sempat googling juga tentang event ini dan saya nggak tahu untuk hadiahnya, mungkin mohon maaf ini kita coba hadiahnya seperti apa. Kalau misalkan jadi juara 1 dapat hadiah apa, ada dijelaskan nggak sama penyelenggara? Hadiah sepertinya piala sih, sama uang. Uang ya. Kemudian ada kontrak juga sama brand-brand nggak ya? Ada ya? Iya ada. Berarti nggak bakalan pulang-pulang nih kalau misalkan juara. Oke. Kemudian apa yang sebenarnya
atau ada yang memberikan dorongan nggak, orang tua, kemudian teman-teman, guru, untuk Yulianti bisa akhirnya berkiprah di ajang ini? Seperti apa nih bentuk dukungan dari orang tua, guru, kemudian tadi pemerintah daerah udah jelas, kemudian juga teman-teman, itu seperti apa nih dukungan untuk Yulianti untuk bisa berkiprah di event ini? Kalau masalah dukungan sih yang jelas pasti orang tua ya. Dari mulai support, keuangan, gimana cara semangatnya juga. Yang paling penting tuh dari orang tua sih, dan dari pemerintah yang beri bantuan buat lanjut ke ajang ini, membantu mempersiapkan ajang-ajang ini juga, dan dari teman-teman juga ada. Oh gitu ya. Dari support, nanti kan ada voting lagi juga, jadi perlu support yang lebih lagi. Oke, dan merasa terbantu ya, terbantu dengan sekali. dukungan baik itu moral maupun material dari keluarga, kemudian pemerintah daerah dan teman-teman. Baik, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita yang cukup asik sore hari ini atau hari ini dengan salah satu finalis Putri Hijab Indonesia tahun 2020 yang mewakili Kalimantan Tengah untuk berkompetisi di ajang nasional, mewakili Kalimantan Tengah di Kota Bandung. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Baik, kembali bersama saya di program favorit kita, Ngobrol Positif bareng Timnas TV di kesempatan sore hari, dan kembali bersama Yulianti. Saya sore hari mudah-mudahan apa yang kita obrolkan sore hari juga bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat baik pemirsa semua tentunya ya. Kembali ke Yulianti, bahwa tadi seperti yang sudah kita bicarakan di awal, dan yang ingin saya tahu, mungkin teman-teman di rumah juga kepengen tahu sebenarnya. Sudah tahu nggak gambaran ini saingannya dari daerah lain seperti apa, yang paling berat mungkin, atau bahkan yang terberat mungkin dari provinsi sendiri ini gitu kan? Nanti ada gambaran nggak sudah seperti itu? Iya. Kalau masalah saingan sih banyak ya. Dari 34 provinsi, dari itu kan dipilih 3 dari perwakilan masing-masing provinsi. Betul. Jadi saingan-saingan dia ini kan udah tingkat sarjana ya. Ada yang pramugari, ada yang dari kesehatan seperti apoteker gitu. Iya, jadi kira-kira yang mungkin cuma lihat peserta yang paling muda gitu. Oh gitu ya. Paling nggak itu menjadi salah satu modal ya. Karena paling muda, kemudian itu jadi modal untuk bisa lebih ini lagi gitu, berkompetisi ya. Nah kemudian kalau bicara tadi mungkin saingan ya, saya anggap saingan pada saat kompetisi di ajang mungkin nantinya. Nah kemudian ada nggak Yulianti punya sesuatu yang ingin disampaikan buat teman-teman di rumah, buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kepengen seperti Yulianti sekarang ini gitu, jadi kepengen bisa nanti ikut di ajang Putri Hijab Indonesia, seperti apa dan apa aja yang harus dipersiapkan, kemudian gambaran-gambaran seperti apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman. Kira-kira apa nih pesan-pesan buat teman-teman di rumah?
Yang paling penting sih jangan pernah takut mencoba. Dan karena usaha itu tuh nggak pernah mengkhianati hasil kita. Gitu ya? Iya, dan dengan bantuan dorongan orang terdekat juga dan bantuan doa. Pokoknya usaha aja dulu, nggak pernah takut. Apapun yang terjadi itu tuh yang penting kita udah usaha. Gimana pun hasilnya, jangan pernah takut mencoba. Jangan takut mencoba dan jangan takut gagal ya. Iya. Karena gagal adalah salah satu keberhasilan yang tertunda. Karena kita nggak mencoba, kapan kita mau maju gitu, kapan kita mau tahu. Kalau misalkan nanti Yuli siap nggak nanti? Kalau misalkan begitu Yuli menjadi salah satu pemenang, mungkin paling minim tadi seperti disampaikan adalah juara harapan atau juara harapan misalnya, dan dikontrak nanti sama brand di sana dan harus meninggalkan sekolah dengan sekian waktu. Kira-kira siap nggak? Ini konsekuensinya kan cukup berat ini sebenarnya. Kalau ditanya siap apa enggak, tergantung gimana kata orang tua aja dulu sih, gitu. Gimana bagusnya aja gitu. Oke. Artinya gitu ya, kita memang harus menyiapkan semuanya. Jadi baik dari segi pribadi kita, kemudian kesiapan mental juga tentunya ya. Nah, terakhir sebelum kita akhiri perbincangan kita di kesempatan sore ini, mungkin Yuli bisa sampaikan ke teman-teman di rumah untuk meminta dukungan kira-kira nanti supaya dukungan ini bisa membuat Yuli bisa tetap bertahan di ajang Putri Hijab Indonesia tahun 2020. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti, finalis Putri Hijab Indonesia 2020, perwakilan Kalimantan Tengah. Saya mohon doa dan dukungannya dari guru-guru, teman-teman MAN Barito Selatan, dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Jangan lupa dukung saya ya, Yulianti. Itu ya? Ya. Oke, yang pasti pemirsa dan seluruh warga Barito Selatan jangan lupa dukung Yulianti di ajang Putri Hijab Indonesia tahun 2020. Semoga ini menjadi langkah awal untuk Barito Selatan juga bisa lebih dikenal oleh adik di kancah nasional ya. Baik, terima kasih Yulianti atas kebersamaannya hari ini, dan mudah-mudahan ini juga nanti bisa membawa sesuatu yang berkah, dan mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan ya. Baik, demikian ngobrol positif kita bersama dengan Yulianti, finalis Putri Hijab Indonesia tahun 2020 yang nantinya akan berangkat ke Kota Bandung pada tanggal 1 sampai dengan 4 Desember 2020. Dan saya Rizwan Wardana bersama seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda, dan sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Dan tayangan ini bisa Anda saksikan di fanpage Facebook kami, Redaksi Barito News, dan YouTube #Redaksi Barito News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Mantap.